Perkenalkan, nama saya Teli Miranda Putri Nababan. Video kali ini pembahasan perbaikan jawaban ujian akhir semester. 1. Apakah yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni? Manajemen adalah sebagai sebuah ilmu dalam mencapai tujuan organisasi. Sains atau ilmu dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang mencakup hasil studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Bidang manajemen telah menjadi sebuah ilmu dikarenakan proses ilmiah yang telah dilakukan dalam mengkajinya. Hal tersebut terindikasi dari adanya berbagai ilmuwan yang telah melakukan penelitian dan mempublikasikan karya terkait manajemen. Artinya, bidang manajemen secara saintifik sudah mengalami pendekatan-pendekatan ilmiah yang sudah terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap kemajuan organisasi publik maupun swasta. Hal demikian sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saitis dan Saiti, bahwa manajemen adalah sebagai sebuah ilmu karena bidang manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti dan menggunakan pendekatan ilmiah. Sebagai contoh, teori manajemen ilmiah Taylor, teori administrasi sosial dan organisasi ekonomi Weber di mana dapat diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi, laba atau nirlaba, swasta atau publik. Selain sebuah ilmu, manajemen merupakan sebuah seni dalam mencapai tujuan organisasi. Seni yang dimaksud dapat berupa skill-skill khusus yang diterapkan dalam proses manajemen sehingga target-target dapat tercapai. Gao mendefinisikan seni adalah seni dipandang sebagai penggunaan imajinasi untuk mengungkapkan ide-ide atau perasaan. Pada hakikatnya, seni tidak berkaitan dengan objektivitas. Seni berkaitan pada subjektivitas kolektif individu secara umum. Yang dimaksud dengan subjektivitas kolektif adalah sesuatu yang subjektif bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran yang hampir objektif karena diakui oleh sebagian besar orang. Alasan manajemen sebagai sebuah seni adalah karena manajemen memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan aktivitas manajemen untuk bertindak secara fleksibel dan inovatif. Selain itu, tidak ada teori atau pendekatan manajemen satupun yang dapat menjamin keberhasilan tindakan praktis sebuah organisasi sosial atau organisasi ekonomi dalam praktik. Selanjutnya, intuisi dan faktor irasional pribadi lainnya, seperti emosi dan firasat, berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan praktik manajemen di organisasi, sehingga adanya kemampuan dan skill khusus yang dimiliki manajer dalam mengimplementasikan teori-teori dan pendekatan, dan adanya kesadaran atas kesempatan dan krisis dalam bertindak merupakan aktivitas seni. 2. Bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik? Organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik melalui pengelolaan yang efektif, komunikasi yang jelas, dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Pertama, penting untuk memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, orang tua, dan administrasi dapat memperkuat hubungan dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pendidikan. Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum, penyelenggaraan kegiatan, dan penanganan masalah juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan fokus pada kualitas pengajaran, pengembangan profesional bagi guru, serta perhatian terhadap kebutuhan siswa, sekolah dapat menciptakan atmosfer yang kondusif untuk belajar dan berkembang. 3. Jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Manajemen pendidikan adalah sebuah bidang ilmu dan praktis yang berfokus pada pengoperasian organisasi pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Manajemen pendidikan Kristen adalah suatu cabang ilmu baru yang dicetuskan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan Kristen dan pendidikan Indonesia secara umum. 4. Gambarlah sebuah struktur organisasi sekolah dan berikan penjelasan terkait gambar tersebut. Struktur organisasi sekolah dalam bentuk diagram hierarki. Yang pertama, kepala sekolah berada di puncak hierarki sebagai pemimpin utama, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan sekolah. Kedua,
Wakil kepala sekolah mendukung kepala sekolah dalam manajemen sehari-hari, membawahi beberapa bidang seperti akademik, kesiswaan, dan sarana prasarana. 3. Guru berperan dalam proses pembelajaran dan pengajaran, bertanggung jawab atas perkembangan akademik siswa. 4. Staf administrasi menangani tugas administratif termasuk pengelolaan keuangan, data siswa, dan dokumen resmi sekolah. Yang kelima, perwakilan siswa sebagai penghubung antara siswa dan pihak manajemen, mewakili aspirasi dan kebutuhan siswa. Struktur ini menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap bagian, memastikan komunikasi dan tanggung jawab yang terorganisasi dengan baik dalam lingkungan sekolah. 5. Jelaskan implementasi 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Pertama, divisi pekerjaan. Membuat pekerjaan secara spesifik. 2. Autoritas. Adanya hak untuk memberikan perintah dan disertai dengan tanggung jawab. 3. Disiplin. Harus mematuhi dan peduli terhadap aturan yang ada di organisasi. 4. Kesatuan perintah. Setiap pekerja sebaiknya menerima arahan hanya dari satu supervisor. Pada sebuah organisasi tidak baik terlalu banyak perintah atau bos karena dapat membuat kebingungan para bawahan yang bekerja. 5. Kesatuan pengarahan. Setiap grup dari kegiatan organisasi yang memiliki tujuan sama seharusnya diarahkan oleh satu manajer dengan menggunakan sebuah perencanaan. 6. Subordinasi kepentingan individu dan kepentingan umum. Kepentingan organisasi harus diprioritaskan daripada kepentingan baik personal maupun kelompok tertentu. 7. Remunerasi. Pekerja harus diberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan. 8. Sentralisasi. Sejauh mana bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Karenanya harus ditemukan tingkat maksimal pemusatan untuk setiap kondisi. 9. Rantai skalar. Garis otoritas dari atas ke bawah harus jelas sebagaimana dapat digambarkan pada struktur organisasi. 10. Aturan. Setiap orang dan bahan-bahan di organisasi harus berada di tempat benar pada waktu yang benar. 11. Keadilan. Pimpinan harus memperlakukan bawahan dengan penuh kasih dan adil. 12. Kestabilitasan masa kerja personil. Menghindari perpindahan pekerjaan yang begitu cepat dengan melakukan perencanaan pekerja secara beraturan dan memastikan bahwa pergantian adalah solusi terbaik mengisi kekurangan. 13. Inisiatif. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memulai dan melaksanakan pekerjaan supaya berusaha dengan maksimal. 14. Semangat kesatuan. Meningkatkan semangat tim untuk membangun keharmonisan dan kesatuan dalam organisasi. 6. Jelaskan perbedaan 3 level sektor atau bidang kajian manajemen pendidikan. Sektor mikro manajemen pendidikan merupakan wilayah garapan manajemen pendidikan yang berada pada level paling terendah yang dapat teridentifikasi di satuan pendidikan formal dan non-formal. Sektor meso manajemen pendidikan adalah fokus pada berbagai aktivitas manajemen pendidikan yang berada pada level regional, misalnya kabupaten, kota, dan provinsi. Sektor makro manajemen pendidikan berfokus pada kegiatan-kegiatan manajemen pendidikan yang dilaksanakan di level pemerintah, pusat, atau nasional. 7. Jelaskan minimal 4 model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model manajemen pendidikan tersebut. Pertama, pengertian model formal manajemen pendidikan. Model formal manajemen pendidikan adalah sebuah model manajemen pendidikan yang paling umum diterapkan dalam pengoperasian organisasi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Model formal manajemen pendidikan dan model kepemimpinan manajerial memiliki keterkaitan. Misalnya, fokus model formal manajemen pendidikan adalah sistem dan hierarki, di mana kerangka kerja manajemen menggunakan metode-metode rasional untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dan kepemimpinan manajerial fokus pada fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan perilaku-perilaku yang ada di organisasi. Apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara kompeten, pekerjaan dari orang lain di organisasi akan terfasilitasi. 2. Pengertian model politik manajemen pendidikan. Model politik manajemen pendidikan merupakan sebuah model manajemen pendidikan yang dicirikan dengan pembuatan keputusan sebagai proses negosiasi atau tawar-menawar. Model politik manajemen pendidikan berkaitan erat dengan model kepemimpinan transaksional yang dilakukan oleh pemimpin di lembaga pendidikan.
Keterkaitan tersebut tidak terlepas dari peranggota yang mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok di lembaga pendidik. Merujuk pada BAS, kepemimpinan transaksional melibatkan hubungan-hubungan berdasarkan sebuah pertukaran untuk sumber daya yang berharga, atau disebut juga dengan teori pertukaran pemimpin anggota. 3. Model ambigu manajemen pendidikan memberikan penekanan tentang ketidakpastian perubahan dan ketidakmampuan dalam memprediksi berbagai hal di dalam organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Model ambigu manajemen pendidikan memiliki keterkaitan dengan kepemimpinan kontingensi. Hal tersebut disebabkan adanya penekanan fleksibilitas yang agak besar di mana para pemimpin dan manajemen harus mampu menegosiasikan pencapaian yang diharapkan daripada hanya memerintah untuk mencapai pencapaian itu. Kepemimpinan kontingensi menjelaskan gaya kepemimpinan berdasarkan pemimpin, bawahan, dan situasi yang saling berkaitan. Variabel situasi berkaitan dengan perilaku dan kepribadian pemimpin serta bawahan, sehingga pemimpin perlu mengadaptasikan dirinya sebagai pemimpin yang dengan baik dengan membaca situasi dan mengevaluasi bagaimana mengadaptasikan perilakunya agar sesuai dengan situasi tersebut. 4. Model budaya manajemen pendidikan lebih menekankan pada aspek informal organisasi daripada unsur-unsur resmi organisasi. Aspek-aspek informal organisasi seperti nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang dianut oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan individu lainnya yang ada di organisasi pendidikan memengaruhi dalam proses manajemen di organisasi pendidikan. Sebuah perubahan dalam praktik gaya kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam mengubah budaya organisasi pendidikan. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan praktik model budaya manajemen pendidikan, pemimpin perlu menyesuaikan kepemimpinannya dengan model kepemimpinan yang relevan. BAS menegaskan bahwa model budaya manajemen pendidikan berkaitan dengan model kepemimpinan moral dan kepemimpinan spiritual. Artinya, pemimpin dapat mengimplementasikan kedua model kepemimpinan tersebut agar model budaya manajemen pendidikan dapat berjalan dengan baik di organisasi pendidikan.